setiap ada event ya, kan Pak Bupati kan memang sering mengadakan event kalender ini ya, pemerintah Sumeneb ini. Jadi mohon semua UMKM ini dilibatkan lah kalau ada event seperti itu. Itu sangat menjerit sekali ya waktu itu ya. Jadi pas waktu COVID, karena ada aturan physical distancing gitu itu kan kita nggak boleh jualan, nggak boleh ini. Pemimpin yang sukses itu bukan pemimpin yang sukses pada masanya ya, tetapi bisa membuat kader kan seperti itu. Gitu ya. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Apa kabar malam hari ini? Pastinya Feni doakan pendengar semuanya pada sehat walafiat dengan beragam kegiatan yang sudah dilakukan dari tadi pagi hingga di petang hingga malam hari ini ya. Yang pasti planning ke depan banyak sih serangkaian acara yang masih bakal pendengar ya akan dikerjakan juga, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk di weekend ini mau jalan-jalan atau juga berolahraga kemana gitu ya. Pastinya sudah ada nih dibayangkan gitu ya. Nah dari itu semua kita pastinya sih berharap ingin kumpul juga bersama keluarga, bersama teman-teman sana, keluarga family. Tidak menutup kemungkinan kumpulnya di Taman Adipura atau yang biasa kita kenal dengan Taman Bunga. Nah di situ banyak komunitas yang ikut andil, bahkan juga pendengar harus mengetahui nih salah satu komunitas yang banyak juga berjasa gitu ya, agar supaya sih di kepenatan yang kita lalui kita tidak terasa bisa beli-beli atau juga beli minum, beli makan ya di situ ya. Dan tergabung di dalamnya nih ada komunitas P3MS, Perkumpulan Pedagang Pasar Minggu Sumeneb. Nah malam hari ini bersama beliau Bapak Dardai Zain, Ketua Komunitas P3MS, kita akan sapa di malam hari ini nih. Halo, selamat malam Bapak Dardai. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Tetap semangat untuk di weekend nanti Pak? Sangat semangat. Yang pasti nih makin hari ke hari makin ramai gitu ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Kunjungan antusias dari masyarakat di Kabupaten Sumeneb khususnya, tidak menutup kemungkinan dari luar Kabupaten Sumeneb juga ikut andil turut ya Pak ya, kumpul-kumpul di Taman Adipura itu ya Pak ya? Alhamdulillah. Semakin hari semakin lama semakin banyak. Bukan hanya pengunjungnya tapi juga penjualnya malah semakin bertambah. Wah, ini yang bakalan Feni dan juga pendengar tanya-tanyakan nanti ke Pak Dardai gitu ya. Nah di awal itu semua ada Perkumpulan Pedagang Pasar Minggu Sumeneb ya Pak Dardai ya. Iya betul. Bapak juga sebagai pencetusnya kah di P3MS ini? Sebenarnya kalau dibilang pencetusnya bukan, tetapi kalau bercerita flashback ya ke belakang ya, Pak. Kita sebenarnya ini sudah memang anunya pemerintah dulu Pemkab ya. Memang tahun 2011 ya. Dulu. Awal mulanya ini awal ya Pak mulanya ya? Di tahun 2011 itu Pemkab masih di bawah naungan perekonomian dulu di Pemkab itu. Terus tahun 2017 itu dipindah ke ini ke Diskop UKM Perindak sebagai pembina kita, itu adalah Diskop UKM Perindak tahun 2017. Nah itu masih dibiayai oleh pemerintah waktu itu, ambil di APBD. Tetapi tahun 2019 awal kita sudah dianggap mampu, UMKM ini sudah dianggap mampu oleh pemerintah. Mungkin kita mandiri ya mandiri, Pak ya? Jadi tidak pakai biaya APBD lagi. Kita patungan, biaya bongkar pasang tenda, biaya keamanan, kebersihan, semuanya kita tanggung sendiri. Urunan semua ini Urunan ya Pak semua ya, ini, antar pedagang ya. Oh, hingga sekarang Pak? Hingga sekarang. Wih luar biasa itu ya. Nah dari P3MS ini ada berapa anggota nih Pak Dardai? Sekarang ini kita batasi dulu sampai 230 anggota dulu. Sudah sampai sehingga ini Pak, 200 lebih tetapi ya Pak masih ya? ada anggota temporary lagi, istilahnya temporary. Jadi kalau ada anggota yang izin tidak masuk, kita masukkan karena yang sudah overload ya, nggak ada tempat lagi untuk menerima anggota baru. Tapi kita terima sistemnya temporary. Jadi ada yang izin, biasanya izin itu kita masukkan anggota yang temporary itu untuk mengganti yang izin. Jadi nggak ada tenda yang kosong, harus terisi semua gitu ya gitu. Pak ya.
Nah, biasanya sih selain di P3MS ini juga kan mesti yang diwajibnya di weekend ya Pak ya. Apalagi tidak menutup kemungkinan kalau hari-hari libur lainnya ya Pak ya. Ada ya Pak ya buka stand gitu ya Pak ya. Dan ini pure Pak, semuanya ini keinginan sendiri atau juga dibantu oleh pemerintah hingga saat ini Pak di P3MS ini Pak? Sebenarnya ini adalah awalnya memang dari programnya pemerintah ya untuk mengangkat UMKM semakin bergerak istilahnya ya. Tetapi kita bagaimanapun kita akan berusaha sendiri untuk bagaimana produk kita dan UMKM lebih melejit lagi ke depannya seperti itu. Oleh karena itu, jadi kami tidak tergantung kepada pemerintah terus. Kita harus berusaha sendiri. Bagaimana kami ini bisa. Kita cuman pinginnya ini di tempat yang aman dan nyaman saja. Itu pemerintah itu fasilitasi itu. Itu semuanya nih dari fasilitas-fasilitas kan semuanya mohon maaf urunan juga ya Pak ya? Enggak, kalau fasilitas itu memang awalnya dari pemerintah. Dari pemerintah. Malah alhamdulillah sekarang ini sudah kita punya mitra ya. Mitra seperti kapan hari kita dapat diperbankan ya Pak ya? Termasuk tendanya itu ya. Tenda tahun kemarin dapat dari 40 tenda. Kemudian dapat tambahan dari itu 10 tenda lagi yang biasanya itu ada 80 tenda ditambah lagi sama itu sudah 10 tenda lagi. Termasuk ini baju seragam, kaos seragam itu jadi jersey ya Pak ya? Iya. Termasuk juga kita ikut andil di dalam jebak. Iya. Yang pasti ini dari perkumpulan pedagang pasar minggu ini dari 230 anggota Pak, bisa disebutkan juga nih. Itu juga berasal pure dari UMKM semua atau ada yang seperti apa nih Pak, bisa diceritakan gitu ya? Itu ada yang kebanyakan memang dari UMKM sih, dari pedagang kaki lima. Kita menyebutnya UMKM ya, karena ada yang bilang UKM, usaha UKM kecil ya, dan menengah. Tapi kita lebih kepada UMKM karena memang ada yang mikro juga, yang paling kecil itu kan mikro, kemudian kecil dan menengah juga. Tapi ada juga sebagian dari beberapa usaha yang memang usahanya cuma hari Minggu itu toh. Tapi di hari lain itu tidak ada ya Pak ya? Karena dia kadang ada masuk di kantor seperti itu. Jadi hari Minggunya bisa jualan seperti itu. Iya, jadi itu tidak menutup kemungkinan di hari-hari yang biasanya kita kenal hari kerja gitu ya Pak ya, mereka masuk atau ada yang masih kuliah ya Pak ya, ada yang masih kuliah, ada pelajar gitu. Wah, ini berarti sangat membantu sekali gitu ya Pak ya untuk perkumpulan di pedagang pasar minggu ini nih Pak. Nah, kiat-kiatnya agar tetap di pedagang kaki lima atau biasa yang dikenal dengan UKM ini juga semakin solid Pak, ada nggak kiat-kiat atau juga misi-misi yang biasanya sih Bapak canangkan nih kumpulnya setiap bulan di mana gitu Pak, agar supaya dapat pengarahan seperti itu? Ya kita tetap kita tetap butuh bimbingan dari dan arahan dari pemerintah ya, terutama pembina kita adalah di skop UKM Perindak, bimbingan-bimbingan itu. Dan sebenarnya kami juga kedepannya ini tidak hanya pasar minggu yang ada di Kabupaten Tok ya. Tetapi pinginnya bagaimana di kecamatan juga ada pasar minggu seperti itu ya. Jadi kalau kita istilahkan ya, anggaplah yang di kota ini adalah cabang P3MS. Jadi yang ada di kecamatan itu adalah rantingnya dari komunitas P3MS seperti itu. Wah, keren nih. Semoga tercanangkan, tapi masih banyak nih Pak yang bakal kita tanya juga nih ke Pardodai ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Mikrofon yang dipakai saat 17 Agustus 1945 merupakan hasil curian. Masa iya? Ceritanya, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, panitia mengutus 2 orang untuk mencari mikrofon, yakni Wilopo dan Jono Prawoto. Sayangnya, mereka tidak menemukannya. Pada salah satu pidatonya, Soekarno sempat menyebut bahwa mikrofon yang ia gunakan merupakan hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Ternyata, ucapan sang proklamator tersebut disanggah oleh Sudiro, mantan sekretaris pribadi Menteri Luar Negeri. Menurutnya, mikrofon yang dipakai merupakan karya dari Gunawan, seorang pemilik Radio Satria.
Jadi bukan curian ya. Fix bukan curian. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, terima kasih. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di YouTube-nya RRI ya, tepatnya di RRI Sumeneb.net. Anda juga bisa subscribe dan juga Anda bisa membagikan link ini untuk dibagikan ke komunitas sanak keluarga family tentunya juga ya. Nah, dari komunitas P3MS dengan Pak Dardai Zain di malam hari ini di ruang RRI Net nih, Ketua Komunitas P3MS masih ada nih Pak kegiatan-kegiatan seru selain juga di perdagangan itu, ada nggak Pak kumpul-kumpulnya misalnya nih kata orang Madura kompolan atau seperti apa, tidak menutup kemungkinan juga nih Pak. Iya. Tidak, meskipun semuanya nggak hadir gitu, gimana nih Pak Dardai? Ya alhamdulillah kita memang sering berkumpul dengan teman-teman untuk membahas masalah bagaimana kedepannya ini ya. Sebagian teman-teman itu baik dari pengurus ataupun dari anggota. Kita yang sempat hadir itu ya kita berkumpul dan membahas bagaimana kedepannya, terutama pasar minggu ini lebih maju lagi dan lebih baik lagi seperti itu. Dan alhamdulillah pasar minggu sudah sampai sekarang ini sudah bisa membentuk koperasi. Wah. Koperasi pasar minggu. Namanya koperasi pasar minggu ya Pak ya. Wah. Itu di dalamnya juga pengurusnya semua di P3MS ini Pak, atau ada yang dari luar? Lain kalau lain pengurusnya juga ya, Pak, lain. ya? Kalau di P3MS saya malah sebagai ketua ya. Tetapi kalau di koperasinya itu sebagai pengawas. Wah. Pengawas, Berarti sudah dianalogikan nih Bapak nih seniornya gitu ya, atau juga pengawas. bisa mengawasi juga gitu ya jalannya perputaran di dalam koperasi ini sendiri gitu. Nah, bisa disebutkan juga nih Pak Dardai, dari susunan P3MS ini Bapak sebagai ketua, diwakil ada siapa nih Pak? Diwakil ada Bapak Muhammad Ali Akbar. Bapak Ali ya. Di bendahara Pak? Di bendahara ada Bu Mei Nurdiana. Dan sekretaris? Sekretarisnya ada Bapak Hajar. Itu semuanya bergantian di setiap kontinu atau berapa tahun sekali, atau memang untuk sementara beliau-beliau ini Pak yang menduduki? Sementara memang ini kita yang menduduki dulu, tetapi rencana tahun depan ini akan mengadakan perubahan kepengurusan juga, termasuk ketuanya juga kan tidak harus saya semua jadi ketua. Tidak harus terus jadi berarti ketua. Bapak ini masih dipercaya gitu ya? Jadi, enggak, sebenarnya kan pemimpin yang sukses itu bukan pemimpin yang sukses pada masanya ya, tetapi bisa membuat kader kan seperti itu. Gitu ya. Jadi, iya, jadi diperlukan pengkaderan juga di P3MS ini ya. Oke. Pak Dardai tidak menutup kemungkinan juga gitu ya dari perkumpulan pedagang pasar minggu Sumeneb ini, jikalau ada hal-hal terbaru, mau nggak sih kira-kira, misalnya katanya Bapak tadi itu tidak di Taman Adipura saja kayak gitu, betul. Tapi juga keluar dari arena itu misalnya di kecamatan, itu bisa nggak Pak dibaginya, atau sesuai dengan tempat tinggal dari anggota P3MS itu Pak, kayak gitu Pak. Misalnya kalau di Kecamatan Saronggi atau di Kecamatan ya seperti itu Pak. Jadi kita kepengurusannya harus berbeda ya. Kalau yang di kecamatan ya pengurus yang di kecamatan aja pengurus seperti itu harus berbeda. Ada yang mengkoordinir lah. Ada yang mengkoordinir ya Pak ya. Itu. Tetapi Pak ini harus ada peran aktif juga dari pemerintah. Awalnya kan seperti itu, sama seperti pasar minggu yang di kota dulu memang dibimbing dan biayai oleh pemerintah dulu. Nah, setelah jalan kita sudah mampu dilepas oleh pemerintah. Seperti kalau kita menganalogikan seperti ini, kita masih TK memang perlu dibimbing sebenarnya, perlu dibiayai. Tapi kalau sudah kita mahasiswa, masa mau dibiayai terus kan seperti itu? Kita sudah bisa mandiri gitu. Malahan harus menghasilkan gitu ya Pak ya. Menghasilkan. Oh baik gitu ya. Dari tahun 2011 berarti sudah berangsur hingga sekarang nih 13 tahun ya Pak ya. 13 tahun alhamdulillah. Bukan waktu yang mudah ya Pak ya. Ada pasang surut juga, apalagi pasca Covid ya Pak, di tahun 2020, 2021 itu sempat vakum atau ceritanya seperti apa nih Pak untuk mengisi kekosongan di P3MS itu, apa nih Pak yang dilakukan kayak gitu kan? Sepi banget waktu itu Pak ya Taman Adipura ya. Itu sangat menjerit sekali ya waktu itu ya. Jadi pas waktu Covid karena ada aturan physical distancing waktu itu kan, kita nggak boleh jualan, nggak boleh ini, sangat menjerit sekali UMKM waktu itu. Akhirnya setelah tahun 2021 ya sudah mulai agak agak renggang, nggak lowong sudah. Kita pertama mengajukan ini
ke pemerintah mengajukan untuk pasar takjil Ramadan dulu. Pertama. Bapak juga ya yang ini ya, berinisiatif ya pasar bersama takjil teman-teman Ramadan dulu. Alhamdulillah disetujui. Waktu itu disetujui. Nah, karena ini disetujui, waktu itu pasar Minggu tempatnya masih di Jalan Tamrin, di Kampung Arab. Di Kampung Arab. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuka kembali pasar Minggu yang selama ini sudah vakum, mengalami stagnasi dan vakum ya. Melihat cerita teman-teman dan pengaduan teman-teman itu, akhirnya kita mengajukan bikin proposal. Alhamdulillah diterima, di Tamrin 3 kali kita. Kemudian kita lanjut untuk pindah ke Dr. Sutomo karena tempatnya mungkin lebih representatif di Dr. Sutomo di itu depan ya. Mall MPP itu depan ya Pak Mall ya. MPP. Alhamdulillah waktu itu diundang termasuk saya, termasuk ini yang Radar Madura sebagai penanggung jawab CFD ya, Car Free Day waktu itu. Kemudian seluruh OPD dan Forkopimda diundang semua waktu itu di ruangan Bapak Sekda. Yang menerima itu Pak Muzani asisten waktu itu ya. Kita mengajukan itu, Pak Muzani itu luar biasa pinternya ya. Nah, jadi kita mengajukan proposal itu, beliau tidak menjawab iya, juga tidak menjawab tidak. Bikin penasaran. Bikin penasaran ya. Akhirnya bagaimana katanya, di situ bukan tempat pasar katanya Pak Muzani. Bukan pasar, malah di situ tempat wisata, zona hijau katanya. Jadi kami sudah down duluan ya dong gitu ya. Karena beliaunya bilang di sana tempat wisata, akhirnya kami menyampaikan juga waktu presentasi itu, dan konsep kami Pak memang bukan pasar tapi wisata kuliner. Wisata kuliner. Alhamdulillah bisa waktu jawab itu, nih Pak. Iya. Alhamdulillah waktu itu ada bersinergi seperti itu ya. Oh, kalau begitu ya harus ini, kebersihan harus dijaga. Kemudian pakaian juga harus ada adat-adat pakaian Madura. Dan yang dijual juga harus ada ini jualan pautnya dengan ya sesuai dengan sumber iya. Kayak jajanan kuno, jajanan jadul itu yang memang. Dan semua menaati anggota komunitas ini ya Pak ya. Alhamdulillah semua langsung kompak ya Pak ya. Kompak pakai ini belangkon dan semuanya kompak gitu ya, pakai Pak, baju ya. seragam. Walaupun tidak pakai sakera dan pakai Marlena tapi mereka paling enggak pakai ini ikonnya Sumenep lah, gambarnya museum dapat jami. Jadi dari kekompakan itu semua ya Pak ya, bisa dikatakan di komunitas ini semuanya pure memang benar-benar ingin bersinergi gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada kata-katanya persaingan juga di dalam komunitas ini, nggak ada ya Pak ya. Semuanya saling membantu ya Pak. Bersaing ya bersaing, tapi persaingan sehat. Persaingan sehat ya Pak ya. Keren nih. Yang pasti bisa mengikuti jejak nih dari P3MS ya, Perkumpulan Pedagang Pasar Minggu Sumenep di komunitas ini. Yang pastinya kita harus banyak belajar pendengar. Jangan kemana-mana, nantikan untuk informasi selanjutnya di RRI Pro 1 Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Pro 1 Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, dari P3MS ini kita banyak belajar nih ya, berdiskusi, dan yang pasti untuk mengatur di komunitas yang beranggotakan lebih dari 100 bahkan 230 anggota ya Pak Dardai ya. Ini komunitas nih dari perkumpulannya memang mengandung syarat dan makna, kekompakan, dan yang pasti nih harus mengikuti aturan yang berlaku gitu ya Pak ya. Betul. Dari segi kebersihan Bapak juga ini ya Pak ya, sering-sering juga terus menggalakkan gitu ya, kerapian juga ya Pak ya, agar supaya orang-orang yang berkunjung itu juga wah senang. Ini nih ikonnya Sumenep di wisata kulinernya, seperti itu ya Pak ya. Nah, harapan ke depan nih, mungkin Bapak juga punya harapan nih Pak di komunitas P3MS ini ke depannya seperti apa gitu. Ya, harapan kami terutama kepada pembina kami, juga kepada
pertama ya sebelum harapan terima kasih kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Bupati yang sudah memfasilitasi kami dan memberikan tempat yang nyaman kepada kami anggota Pasar Minggu setiap hari Minggunya. Tetapi harapan kami ke depannya juga kalau ada perluasan tempat ya. Kalau boleh memang misalnya ke depan museumnya. Selama ini kan masih belum nyampe di depan museum ya. Karena harapan kami ke depannya bukan hanya kuliner saja ya. Tapi fashion juga kita akan terima. Kemudian juga hasil pertanian juga penting kita terima, itu kan. Tapi tidak dijual seperti kita jual di pasar. Sudah dari misalnya dikemas dengan baik, ada dijual kemasan tersendiri ya Pak tersendiri seperti itu. Jadi harapan kami ini juga perlu diperhatikan juga oleh pemerintah. Terus seperti ini juga makanan-makanan tradisional yang ada di Kabupaten Sumeneb, karena banyak sekali anak milenial sekarang yang belum tahu makanan-makanan tradisional ya. Serius ya Pak ya. Teman tahu makanan yang namanya manreman? Belum tahu kan? Tahu Pak, karena saya agak sedikit old udah. Oh iya, alhamdulillah. Terus jalabia gitu ya. Baru dengar kalau jalabia gitu ya Pak. Kemudian ada juga olet. Ini kan anak-anak sekarang belum tahu ya itu makan itu. Tapi nanti kalau di pasar Minggu harus ada seperti itu. Ini bagus nih ya. Jadi agar supaya juga generasi penerusnya ya Pak ya ini mengetahui ya. Jangan sampai di daerah lain gitu ya Pak ya tahu duluan. Kemudian diklaim ini produknya daerah lain seperti gitu ya. Misalnya dari Raas, dari Kangian seperti barongko pisang. Kemudian jalabia ini dari daerah Dungke, olet dari Lenteng. Padahal sudah ada masing-masing. Bikinannya nih Pak Dardai ya kalau dilihat nih tradisional sekali ya. Tradisional sekali dan sangat menyehatkan. Sangat menyehatkan. Gak gampang juga tapi menyehatkan gitu ya Pak ya. Iya. Wah. Ini jadi butuh PR juga Pak Dardai dan kawan-kawan agar supaya tetap melestarikan bahkan mengenalkan juga ya Pak ya. Tidak bosan-bosan untuk P3MS Perkumpulan Pedagang Pasar Minggu Sumeneb ini mengadakan event-event lain nanti ke depannya ya Pak ya. Tidak hanya di Kota Sumeneb saja tapi di kecamatan juga ya Pak ya. Iya, termasuk harapan kami juga setiap ada event ya. Kan Pak Bupati kan memang sering mengadakan event kalender ini ya. Pemerintah Sumeneb ini, jadi mohon semua UMKM ini dilibatkan lah kalau ada event seperti itu. Dan malah kami ingin ini ya, taman bunga juga dipakai, nggak kenapa. Misalnya dipakai tetapi konsepnya beda dengan taman bunga yang dulu lah, tidak kotor seperti dulu. Tapi sekarang taman bunga dipakai boleh-boleh saja kalau menurut saya sih. Di pinggiran itu misalnya pakai rombong yang seragam, pakai kontainer seragam, itu kan bagus juga kelihatannya seperti itu. Kalau boleh harapan kami juga suara hati itu. Dari P3MS ya Pak ya. Karena banyaknya pendaftar ya. Kenapa pemerintah itu kan repot-repot merelokasi orang yang tidak layak ditempati, mau relokasi kemana? Kenapa enggak di taman bunga tapi dikonsep dengan konsep yang bagus seperti itu. Baik. Seperti itu harapan kedepannya dari komunitas P3MS dari Ketua Bapak Dardai Zain ya. Dan yang pasti Pak semangat terus, sukses terus untuk teman-teman ya Pak ya, agar supaya nih UKM, UMKM ya yang pastinya dicanangkan nih nanti akan terus bertambah untuk memajukan Sumeneb khususnya pastinya ya. Baik, terima kasih Pak Dardai sudah main-main ke studionya RRI. Saya juga terima kasih doanya dan silakan sering-sering ke Pasar Minggu. Sering-sering silaturahmi ya Pak ya. Baik. Ya, salam buat teman-teman di UMKM yang lain ya Pak ya. Dan pastinya nanti akan terus sharing-sharing dengan kegiatan-kegiatan lainnya di dalamnya. Sampai jumpa Bapak dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.